TM. Nanti Bunda bisa menanyakan di sini apa saja yang belum diketahui dan apa yang perlu diketahui. Semoga nanti pada saat kegiatan tugas mandiri bisa diselesaikan dengan baik. Nanti di sini akan dijelaskan oleh Bunda Rin terkait dengan 3 agenda tersebut. Dari pembagian, penyusunan, pengarahan. Alhamdulillah di sini semua sehat-sehat setelah 10 hari kemarin diksar. Semangat ya semua. Luar baik. Biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Buri. Untuk kita mempersingkat waktu kepada Bunda Rin, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Yuni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan semuanya selalu bahagia. Amin. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Pamong Belajar Pak Eko, alhamdulillah. Ya, ada Pak Eko, tadi Pak Eko bisa bergabung. Ada Pak Eko, saya belum lihat. Bergabung di forum kita yang hari ini adalah pengarahan atau pendampingan, persiapan pendampingan untuk tugas belajar. Juga yang saya hormati dan sayangi rekan saya yang luar biasa, pendamping Bunda Wahyuni. Juga Yanda Bunda yang hebat ya, yang saat ini bisa bergabung 48 Bunda Yanda yang hari ini insya Allah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan semuanya terus semangat sampai masa TM kita tuntas dan juga selesai. Itu ya selesai, dan setelah itu juga mengikuti pemantauan selama 2-3 bulan setelah TM ya. Tetap semangat ya Yanda Bunda semuanya. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya mau tanya dulu ini sama Pamong Belajar kita, sama Yanda Eko. Oh ya Pak Eko. Ya, kali Yanda Eko mau ini Pak Eko memberikan arahan dulu. Bisa Pak Eko dulu gitu ya. Nah, nanti baru siap. Terdengar? Ya. Pak Eko terdengar Pak. Iya. Alhamdulillah bisa bergabung, ini senang banget Pak Eko bisa bergabung. Baik, Yanda Bunda yang keren, kita dengarkan arahan dari Pamong Belajar kita, Bapak Eko Jatmiko terlebih dahulu ya. Ya, kami persilakan Pak Eko. Terima kasih Bunda Ririn. Yang saya hormati Bunda Ririn dan Bunda Yuni selaku pendamping dan teman-teman peserta diklat daring ya, diklat dasar daring kelas 22 ya. Iya Pak. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, Bunda Ririn, terima kasih sudah mulai sama Bunda Yuni ya, sudah mulai pendampingan. Alhamdulillah, karena kalau tidak salah mulai tanggal 19 ya, mulai resminya ya. Iya. Mulai kegiatan tugas mandiri untuk gelombang 3. Diawali dengan kegiatan pendampingan seperti ini. Monggo tadi saya dengar Bunda Yuni juga untuk agenda hari ini adalah pembagian pembagian peserta atau pembagian pendampingnya ya. Peserta itu pendamping. Nah, ya, pendamping kelas 22 itu ada 2 pendamping, nanti silakan dibagi. Walaupun dalam pendampingannya boleh kalau masih bersifat umum, masih bareng-bareng monggo saja seperti itu. Baik, saya tidak lama Bunda Ririn dan Bunda Yuni serta teman-teman sekalian, Bunda dan Yanda, karena saya cuma melihat saja apakah ini benar ya sambil ngecek ya, tapi yakin benar lah. Jadi intinya bahwa pendampingan, bahwa kegiatan tugas mandiri itu memang didampingi oleh pendamping dan nanti silakan Bunda dan Yanda silakan
berkomunikasi ya dengan para pendamping hubungannya dengan pelaksanaan tugas mandiri. Tugas mandiri kemarin sudah saya jelaskan di penjelasan tugas mandiri pada saat pelatihan ada 7 kegiatan ya. Sebenarnya kegiatan itu sudah saya yakin itu sudah biasa dilakukan oleh Bunda dan Yanda sekalian, tapi hanya karena dalam rangka tugas mandiri jadi diminta untuk membuat portofolio atau bukti fisiknya. Masing-masing kan 2, tidak banyak ya, mungkin yang rada repot mungkin yang nanti video. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama pendamping. Oh gitu. Kemudian sesuai dengan penjadwalan silakan nanti dikerjakan. Kemudian yang perlu diingat adalah ketika nanti pengiriman laporannya itu kan ada linknya atau nanti mau pakai hard atau jilid ya. Tapi itu nanti di saat-saat terakhir pada saat hari ke-30 dan sebagainya. Jangan sekarang pendampingnya nanti minggu depan sudah ngumpulin laporan, nanti malah kita tidak nilai gitu ya, karena inti atau esensi dari pendampingan itu adalah implementasi. Kemarin Bunda dan Yanda selama kurang lebih 8 atau 10 hari ya, itu mendapatkan teori dan praktek walaupun melalui Zoom ya, itu bisa diterapkan di lembaga Bunda dan Yanda. Nah, sekarang tinggal tugas mandiri itu prakteknya ya, praktek di lembaga Bunda masing-masing. Ya, ada 7 kegiatan itu, RPPH, kemudian penilaian, kemudian membuat video, PHBSA, terus pendampingan pada orang tua, refleksi, dan nanti terakhir adalah penyusunan laporan tugas mandiri. Saya harap Bunda dan Yanda tetap semangat, nanti didampingi oleh pendamping-pendamping yang hebat. Saya yakin Bu Ririn dan Bu Yuni. Silakan berdiskusi mengenai tugas-tugas. Silakan diskusi, tidak harus dengan tugas mandiri. Kalau sesuatu ada yang hubungannya dengan mungkin masalah atau sesuatu yang perlu dikonfirmasi di lembaga Bunda dan Yanda, silakan mumpung ada tim pendamping yang hebat, silakan sambil diskusi, nggak apa-apa. Tapi intinya diskusi jalan, tugas mandiri juga jalan, pada akhirnya laporan juga selesai. Karena perlu diingat, yang sudah-sudah ada yang mengikuti tugas mandiri tapi tidak mengumpulkan laporan sehingga nilainya tidak keluar, artinya tidak lulus atau tidak memperoleh sertifikat. Mungkin saat ini sertifikat mungkin belum perlu, nanti pada suatu saat memerlukan baru bingung dan sebagainya. Saya harap Bunda bisa mengikuti semuanya, memperoleh sertifikat, dan nanti bisa dilanjutkan ke diklat lanjut sampai mahir ya. Apalagi kalau misalnya mohon maaf bagi yang belum sarjana atau masih lulusan SMA, itu nanti kalau sudah mempunyai 3 sertifikat tersebut, kalau kemudian nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, misalnya UT, itu sudah 3 sertifikat diklat itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah ya, nanti ditanyakan saja. Waktu itu mungkin kalau itu sudah dijelaskan oleh yang kelas 22 bukan panas ya. Ya, intinya bahwa diklat dasar itu ada 3. Nah, kalau kemudian memperoleh 3 sertifikat itu, kemudian Bunda dan Yanda meneruskan ke jenjang misalnya 1 jurusan PAUD, itu sertifikat itu diakui sebagai mata kuliah. Berapa CPL-nya nanti ditanyakan saja. Intinya dikonversi menjadi mata kuliah. Saya pikir itu saja. Mohon maaf saya tidak membuka video Bu Ririn ini karena lagi kemarin sudah, ini nanti kalau sempat saya tengok-tengok karena memang saya lagi kegiatan dengan GTK PAUD menyusun ini Permenpan. Terus di kantor sendiri ada, itu latar belakang saya. Ininya memang kegiatan instruktur LKP ya, nanti mungkin siang saya bisa gabung. Saat ini juga pembukaan, belum bisa gabung di kantor. Saya pikir itu saja, tetap semangat Bunda ya, selalu jaga kesehatan. Bunda Ririn dan Bunda Yuni semangat ya. Nanti kalau ada apa-apa infokan ke kami di grup juga nggak apa-apa. Semoga kegiatan tugas mandiri bisa lancar, semuanya bisa melaksanakan dan semuanya bisa menyusun laporan sehingga lulus semua yang memang hadir di sini. Baik, terima kasih Bunda Ririn dan Bunda Yuni. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata katanya. Ya, tetap semangat sekali lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda, kita yang luar biasa yang senantiasa memberikan support buat kita semuanya. Mudah-mudahan dari arahan beliau kita juga semakin semangat, gitu ya, nggak lelah-lelah untuk bisa mengerjakan TM, tapi nggak cukup hanya dikerjakan, tapi bisa teraplikasikan dengan baik. Baik, Yanda Bunda yang luar biasa. Langsung saja ya, kita akan membahas satu persatu sebagaimana agenda yang kita berikan, bahwa hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama pembagian pendampingan, kemudian penyusunan time schedule, dan persiapan dari TM, pengarahan persiapan dari TM. Oke. Bunda Ririn, mohon izin. Siapa Eko? Iya Pak. Saya izin Siapa lihat Eko? ya. Karena... Oh boleh, Ya, boleh. sukses Pak. Ya, Ya. sukses ya Pak. Ya, sukses. Bunda Yanda sukses ya, tetap semangat ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah sudah dokumentasi dengan Pak Eko sudah saya ambil. Ya. Nanti kita akan share di grup. Baik teman-teman, kita Yanda Bunda yang hebat, kita ada 48. Jadi setelah proses sampai dengan akhir dan sudah di-share oleh Bu Nila terkait dengan siapa-siapa saja nih yang bisa melanjutkan untuk TM. Nah, saya sudah coba untuk Burin, maaf Burin. Siap. Ada Burin, ada teman-teman yang katanya suaranya nggak kedengaran. Coba dites Burin, terdengar nggak semua gitu. Oh gitu kah? Ya, halo. Ya, siap. coba dites dulu teman-teman. Ya, teman-teman. Sudah jelas. Ya. Sudah Bu, jelas. Ya, kalau yang nggak jelas mungkin dilihat ini, mungkin naik turun itu sinyal aja. Sinyal, ya. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Insya Allah nanti ada rekamannya. Nanti kalau misalkan dibutuhkan boleh rekamannya di ini ya, kita share. Baik. Baik, siap. Ya. Dan jadi dari 48 yang sudah di-share oleh Bu Nila gitu ya, kita lihat di situ dari mulai nama Yanda Jazuli Wafa, jadi dari nomor 2 sampai dengan nomor 58. Ya, yang ada blok warna merah artinya gugur karena tidak menuntaskan ini ya, menuntaskan beberapa agenda gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari 48 ini kita bagi menjadi 2. Nanti ada yang pendampingannya bersama saya, ada yang pendampingannya bersama Bunda Yuni. Tetapi tidak selalu nanti kemudian kita sendiri-sendiri, tidak. Kita juga bisa nanti akan ngumpul gitu ya. Bersama-sama. Bersama-sama. Jadi kita akan ngumpul mungkin dari grupnya Bu Yuni 10 orang, dari saya 10 orang, atau dari Bu Yuni 5 orang, dari saya 5 orang, kita membahas beberapa ini atau yang berdekatan. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa kita atur ya. Teman-teman nggak usah enggan, teknisnya. ada sesuatu ini boleh disampaikan saja. Yang penting adalah teman-teman bisa menuntaskan ini dengan baik dan dengan cara yang baik juga, gitu ya teman-teman. Baik, langsung saja kita bagi menjadi 2 bagian. Nomor 2 sampai dengan nomor 28 nanti diampu oleh Bunda Yuni pendampingnya. Nomor 29, jadi mulai dari Bu Rika sampai ke bawah Bu Winarsi nanti bersama saya yang mendampingi. Nah, begitu ya. Saya sebutkan. Berarti saya sampai nomor 28 ya, Brin? Iya. Jadi 2202, 2204, 2205, 2206, kemudian 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214,
2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, aduh nomor cakep ya. 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 bersama Ibu Yuni. Ya. Selebihnya nanti bersama saya. Ya. Insya Allah itu ada 24 ya, ada 24 Ya, orang 24. ya. Nanti selebihnya dari Ibu Rika, Bu Rukoya, Bu Sampai Ibu Winarsi. sampai kemudian Bu Winarsi nanti bersama saya. Tuh ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau ada yang mungkin ada unek-unek, boleh disampaikan sebelum kita lanjut. Ya, silahkan. Bunda, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Nur Aziza, Bunda, maaf 2219. Ya, oke. Gimana Bu Nur Aziza? Kalau melalui virtual ini menurut saya memang kurang efektif ya. Bolehkah kami yang peserta ini sesekali aja ketemu dengan pendampingnya secara langsung, karena pemberian secara langsung atau tatap muka tidak melalui virtual itu lebih efektif menurut saya. Mungkin banyak pertanyaan kalau lewat ini kan terbatas. Iya, langsung saya jawab ya. Sangat boleh Bu. Kita juga pengen ketemu ya Bu Rin. Kita juga belum ketemu gitu. Iya. Ya, jadi nanti kita bisa agendakan sama-sama Bu Nur Aziza ya. Kita agendakan sama-sama nih, kita mau nyantai di mana nih? Mau nyantai di mana nih gitu. Boleh gabungan gitu ya. Atau mau ke rumah saya juga boleh. Silaturahim Bun ke tempat Bu Ririn. Iya ya. Bu Rin, tapi cukup enggak untuk 48 langsung? Coba rumah saya bisa menampung berapa ya? Ya, ya silakan nanti kita bisa ini ya, bisa ketemuan gitu ya, bisa ketemuan. Karena memang betul saya setuju sekali dengan Bu Nur Aziza, tapi karena ini baru awal makanya kita menggunakan Zoom ini. Nanti baru kita sepakati kapan nih kita mau ngobrol bareng gitu ya, supaya nanti lebih enak. Betul ya. Oke, untuk pembagian dulu kita jadi fokus ya, kita fokus pertanyaan untuk pembagian kelas. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin ada unek-unek seperti apa, saya ketemu dengan yang teman yang mana gitu ya. Boleh silakan kita kasih waktu untuk bertanya. Dari saya, Bunda Ririn. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya hanya ingin menyampaikan mengenai timingnya aja gitu. Maksudnya gini, jujur kalau di sekolah saya ini sebenarnya saya masih ada Zoom dengan anak-anak dan itu kami lakukan di setiap harinya gitu. Jadi setiap hari kita ada Zoom dari jam 8 sampai kadang-kadang sampai jam 11 dan kadang sampai jam 12. Nah, mungkin saya hanya ingin mungkin saran aja jika mengadakan rapat atau ada kegiatan mengenai DIKSAR ini di luar dari atau di atas dari jam 12 mungkin itu Bu, atau itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Ya 2245. Baik teman-teman, masukannya kita tampung. Nanti kalau teman-teman yang lain juga sepakat, ketika kita menschedulkan, kita akan reschedule dengan waktu yang bisa lebih fleksibel ke teman-teman. Ya memang betul Bunda Rin, mungkin semua teman-teman di sini adalah kan praktisi. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan pembelajaran melalui online. Biasanya memang dimulai dari jam 8 sampai selesainya. Jadi nanti kita ambil memang waktunya setelah teman-teman menyelesaikan tugasnya di sekolah masing-masing. Mungkin bisa di atas jam 1-an lah gitu.
Ya, Makasih jadi Bunda Ririn dan Bunda Wahyuni. makasih ya Bu Maria. Ya, Sama-sama, jadi Bu. sebetulnya kita untuk hari ini karena menyambung yang kemarin aja, karena kita persiapannya di tanggal 19, maka kita ambil di pagi. Tapi next kita memang lebih enjoy di siang ya, karena sama saya juga aktivitasnya di pagi. Bu Rin sibuk banget. Ya. Jadwalnya padat. Nah, Bapak nanti kita bisa atur Iya. sedemikian rupa ya. Nanti saya juga nyiapin schedule-schedule-nya buat kita semuanya biar lebih nyaman. Baik, yang selanjutnya satu lagi mungkin teman-teman tidak masalah ya dengan pendampingnya kita bagi 2, gitu, nggak ada yang request kan? Ya. Kalau berdasarkan wilayah nanti repot ya, Bun. Iya, gitu. Jadi kenapa kita urutkan saja supaya nggak ada merasa, aduh kok saya sini gitu. Jadi kalau berdasarkan wilayah, karena ini macam-macam wilayahnya gitu ya. Ada Jakarta Timur, Utara, Pusat, Barat. Jadi kita kebagiannya cukup keren gitu ya, campur-campur. Nah, tadinya katanya Jakarta Timur semuanya, ternyata enggak. Ini ada juga yang dari utara, ada juga yang dari pusat, barat juga ada. Jadi kita menampung gimana biar mudah teman-teman, ya udah kita nggak apa-apa lah. Kalau saya karena saya jauh ya teman-teman, maksudnya saya tinggalnya, kalau tinggal saya di Depok. Jadi kalau saya mau kemana aja sok hayo atuh gitu ya. Fleksibel Bu Ririn. Fleksibel kalau saya mah ya. Berarti saya ngikut aja ya. Iya. Oke, baik. Poin pertama kita sudah sepakat ya teman-teman ya. Bu Rin, mohon maaf ada pertanyaan chat 2255 terkait dengan tugas individu, apakah masih bisa dikumpulkan atau sudah close pada saat hari itu aja, Bunda? Silakan Bu Yuni. Jadi kalau untuk yang sepemahaman saya, teman-teman kan waktu itu diberikan kesempatan ya segera mengumpulkan untuk tugas individu. Jadi sebaiknya segerakan sebelum TM ini selesai, silakan teman-teman segera karena nanti pengaruhnya adalah bukan tertolaknya teman-teman tugasnya, tetapi pengaruhnya ke belakang untuk nilainya, gitu ya. Jadi untuk mengikuti tugas mandiri, teman-teman sudah aman gitu, tetapi nanti akan terimplikasi pada saat di belakang. Jadi saran saya, kirimkan. Lebih baik tuntaskan. Supaya nanti ya paling tidak nggak enak ya kalau misalkan diklat aja masa nilainya cuma C saja gitu. Nah, jadi kan kita pengennya yang maksimal. Ya, itu. Terima kasih, Bunda. Mohon maaf, Bu Rin, mohon maaf. Sepertinya pertanyaan ini adalah tugas individu ketika kemarin pelatihan Diksar berlangsung. Yang saya pahami ya, saya baca di sini, mungkin bukan tugas mandiri, tapi tugas individu ketika teman-teman kemarin mengikuti Diksar. Kan ada tugas yang perharian, begitu bukan? Iya, tugas individu, memang tugas individu, iya. Ya. Berarti sudah close pada hari itu juga ya? Enggak, kan gini Bu Yuni, tugas individu itu dikasih waktu ya sama narasumber. Misalnya seperti saya kasih waktu ya sampai jam segini gitu ya. Nah, biasanya memang di-close, tapi kalau untuk teman-teman yang belum menuntaskan, sebaiknya kirimkan aja. Nanti masih bisa ya. Ya, mungkin dari narasumber nanti punya keluasan hati. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi tambahan, gitu ya. Tapi menurut saya kumpulkan aja. Gitu. Karena nanti daripada tidak ya, Bun. Daripada tidak, karena nanti pendamping juga akan memberikan penilaian juga kan. Gitu. Iya, betul. Jadi itu tugas individu. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman nggak ada yang ketinggalan ya dari narasumber pertama sampai narasumber terakhir. Gitu. Bila ada yang ketinggalan, cobalah tetap dipenuhi. Mungkin itu cukup ya, Bu Yuni. Ya, Bun. Ya, baik. Lanjut yang kedua.
Ya, selanjutnya teman-teman kita akan mencoba memasukin kepada penyusunan time schedule. Apa time schedule ini? Jadi alur dari pelaksanaan sudah diterangkan ya teman-teman untuk penyusunan tugas mandiri ini. Jadi diawali dari perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah penyampaian surat kepada kepala. Jadi kepala sekolah Kak, atau apa yang kita akan melaksanakan tugas mandiri. Kemudian penyusunan jadwal. Nah, hari ini kita melakukan penyusunan jadwal supaya nanti pada saat kita menyelesaikan tugas mandiri on the track gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Apa-apa saja nih hari ini sampai segini ini kita ngerjain apa dan seterusnya. Gitu ya. Nah, baru kita yang kedua pelaksanaan, baru terakhir nanti di pelaporan. Nah, Bapak Ibu, Yanda Bunda sekalian, tentunya kita harus membuat ini ya, RPP, kemudian pelaksanaan kegiatan bermain, kemudian PHBS, kemudian melakukan penilaian perkembangan anak, berbagi pendampingan anak, dan reversi pembelajaran kegiatan serta penyusunan laporan. Nah, ini yang kita buatkan jadwal. Jadwalnya mulai kapan, dari kapan sampai kapan. Nah, itu yang kita akan buat sekarang ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti teman-teman pembuatannya mengacu kepada Juknis Panduan Tugas Mandiri. Semuanya mempunyai Juknis Panduan Tugas Mandiri kan? Yang mana ya Bunda? Yang dikirim itu ya Bun ya? Ya, yang ini Yang ya. dikirim ya? Yang dikirim. Waktu Yang itu dikirim ya? share. Yang ini, teman-teman terlihat enggak? Iya. Terlihat ya. Nah, jadi di sini kalau ketika kita membuat jadwal, kita patokannya di sini. Ini patokannya di sini ya, teman-teman. Nih, 30 hari. Jadi patokannya teman-teman buatnya di sini nih, jadwalnya. Jadi kita akan alokasikan dari tanggal 19 gitu ya. Tanggal 19 kita mulai nih tanggal berapa nih? 17 kita persiapan TR. Nah, tanggal 19 kita hitung 19, 20, 21, 22. Nah, ini adalah 4 hari ini adalah pembuatan atau penyusunan RPPH. Jadi nanti teman-teman di jadwal, di schedule, time schedule itu dituliskan gitu ya, dituliskan 4 hari. Maksimal lama pelaksanaan ini 4 hari. Jadi nanti teman-teman buat schedule-nya. Ini RPPM, isi penyusunan RPPM pada tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Nah, untuk penyusunan RPPM ditulis di kolomnya, di kolom untuk jadwal ini ditulis juga apa nih RPPM yang kita susun, misalnya RPPM dari hari pertama sampai hari kedua. Boleh enggak kita membuat jadwalnya ini 2 hari? Boleh. Boleh, ya. Fleksibel ya, Bu Rin. Iya, boleh fleksibel, tetapi maksimalnya 4 hari. 4 hari. Tidak boleh lebih dari 4 hari. Gitu ya. Jadi teman-teman dikasih waktu 4 hari dari tanggal 19 itu. Makanya nanti teman-teman bisa membuat jadwalnya 4 hari. Ya. 4 hari itu untuk pembuatan atau penyusunan ini. Jadi patokannya di sini ya, nanti pembuatan jadwal. Kemudian pelaksanaan kegiatan stimulasi itu 8 hari. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat jadwalnya sesuai ini. 4, 8, 6, kemudian 2, 2, 2, 6. Sehingga nanti totalnya adalah 30 hari. Nah, kegiatannya, bentuk kegiatannya disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Ya, apa yang ada di sini. Ya, jadi nanti kan teman-teman harus mengisi
misalnya harus mengisi rencana RPPH-nya. Nah, ini kan selama 4 hari itu yang harus teman-teman buat, gitu ya, PHBS-nya. Nah, gitu. Ini juga harus disesuaikan. Tetapi teman-teman harus membuat jadwalnya dulu. Ya, jadwalnya dulu. Nah, jadwalnya seperti apa? Nah, nanti kita akan buatkan contoh gitu ya. Kita akan berikan contoh. Insya Allah lah ya, kalau pembuatan jadwal itu sangat simpel gitu ya. Nanti ada jadwal, ada nomor, kemudian ada bentuk kegiatan, terus kemudian ada berapa hari. Nah, seperti itu. Ada ininya ya, ada alokasi waktunya. Nah, itu ya teman-teman untuk pembuatan jadwal. Kira-kira dalam pembuatan jadwal ini teman-teman bisa pahami enggak isi pembuatan jadwalnya? Bisa diulang lagi nggak, Bun? Ya. Mohon maaf, Bun, saya masih kurang paham, Bun. Ya, oke. Saya juga kurang paham, Bun. Tolong Iya. diulang lagi ya. Ya, siap, Bu. Baik, oke, baik, kita ulang ya. Yang pertama adalah penyusunan jadwal. Nanti teman-teman membuat format jadwal, time schedule, tugas mandiri. Nah, seperti itu ya. Nah, saya juga lagi carikan ini tim schedule. Mungkin nanti kalau ada sebentar ya. Saya sambil ini kan. Kencang banget. Ya, jadi nanti teman-teman buat jadwalnya, buat aja menggunakan Excel gitu ya. Buat Excel, kemudian di situ ada kolom-kolom, di mana kolom-kolom itu nanti gitu ya. Kolom-kolomnya berisi tentang nomor, kemudian kegiatannya gitu ya. Kegiatannya, terus kemudian waktunya. Nah, itu isinya seperti itu. Nah, nanti kemudian teman-teman sama sebetulnya ya, nggak harus sama semuanya gitu, nggak harus sama setiap satu orang dengan orang yang lain, tidak harus sama, tetapi isinya adalah nomor, kemudian aktivitasnya, terus kemudian waktunya, gitu ya, waktunya. Nah, nanti saya akan coba juga buatkan ya supaya nanti ada template ya. Barangkali kalau nggak ada template suka bingung kali ya. Iya, Bun, bingung, Bun, untuk formatnya, Bun. Nanti saya ada contohnya, Bu Rini. Kayaknya ada yang dulu ya, Bu Yuni ya. Ya, nanti saya kasih contohnya, Bunda. Ya, jadi nanti Baik. kita kasih ini aja, apa namanya? Sekedar contohnya aja sebetulnya. Nanti contoh itu teman-teman bisa ya, bukan diedit tapi nanti bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan supaya nanti lebih mudah teman-teman memahaminya gitu ya. Bisa di mute untuk yang ini, yang suaranya masuk. Ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian teman-teman, pada saat teman-teman membuat jadwal, itu acuannya di sini. Perharinya acuannya ada di sini ya. Acuannya ada di sini. Maksimal waktu 4 hari. Gitu. Misalnya, nomor 1, penyusunan nama kegiatannya ya. Nama kegiatannya penyusunan RPPH. RPPH-nya judulnya apa nih? Misalnya tentang apa ya, RPPH-nya tentang binatang atau apa gitu ya, RPPH tentang ini gitu ya. Nah, terus nanti dilaksanakan ini terlaksana atau belum, dikasih kolom gitu ya. Selama 4 hari nanti nomor 1, 2, 3, 4. Nah, itu semuanya tulisannya adalah penyusunan RPPH. Boleh enggak sih kalau cuma 3 hari gitu? Boleh. Boleh enggak sih kalau cuma 2 hari? Boleh. Tapi maksimal penyusunan RPPH itu 4 hari. Ya, nah di situ sudah
30 hari itu adalah kegiatan kita. Jadi misalnya nanti 4 hari untuk RPPH, ya. Nah, tapi pelaksanaan kita hanya 2 hari, ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang cuma 2 hari pelaksanaannya. Nah, seperti itu ya. Tapi di jadwal dalam portofolionya kita menuliskannya, ya, menuliskannya bisa menggunakan 4 hari tersebut, ya. Masih, tapi nanti insya Allah kita akan berikan contohnya ya, supaya teman-teman tidak bingung. Nanti kita akan berikan draftnya, ya, kita berikan draftnya. Jadi kalau ada draftnya itu kayaknya lebih nyaman ya teman-teman membuatnya. Bu Ririn mau nanya dong aku. Ya silakan, ayo. Itu jadwal 4 hari itu untuk kegiatan anak-anak ya Bu di sekolahnya itu ya? Bukan. Penyusunannya. Bukan ya? Bukan kegiatan anak-anaknya, tapi hanya RPPH-nya aja. Jadi enggak pelaksanaan kegiatannya. Oh ya. gitu. Ini hanya penyusunan RPPH-nya aja ya. Oh gitu. Jadi misalkan Ibu kan mau nulis nih, mau bikin RPPH. Nah, membuat RPPH-nya Ibu hanya dikasih waktu 4 hari. Oh. Begitu ya. Jadi Ibu hanya dikasih waktu 4 hari untuk membuat RPPH tersebut. Gitu. Jadi nggak dikasih waktunya berapa hari gitu ya. Ini gini, ini ada nih. Saya dipakai laptop yang lain sih ya ini. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, oke. Jadi nanti jurnal kita yang jurnal hariannya, agenda hariannya itu berarti nanti tulis di atasnya jadwal atau agenda harian, tugas mandiri, peserta diklat gitu ya. Tulis gitu, namanya siapa, lembaganya di mana, alamatnya di mana, terus tulis nomor, tanggal dan waktu. Saya teman-teman tulis. Ini bisa di mute nggak ya yang ini? Ya suaranya mohon Bunda, yang suaranya terdengar di mute dulu. Jadi teman-teman nanti bisa tulis seperti ini, nomor 1 kolomnya ya, terus tanggal dan waktu. Misalnya tanggal 19 tuh hari apa ya? Hari Jumat. Nah, Jumat. Jadi tulis tanggal dan waktu terus Jumat 19 Maret 2021. Nah, misalnya dikasih jam boleh pukul 1 sampai dengan pukul 4 misalnya. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah menyusun RPPH hari ke-1 gitu, misalkan, atau hari kedua dengan tema ini misalnya, ya, penyusunan dokumennya. Nanti ada hasilnya apa? Hasilnya berarti RPPH hari ke-1 temanya ini, subtemanya ini, kayak begitu, ya. Baru kolomnya seperti itu aja. Baru nanti biasanya catatan pendamping ya, walaupun nggak ada catatan pendamping, tidak apa-apa, yang penting ada nomor, ada tanggal dan waktu, kemudian ada kegiatannya, terus apa nih hasilnya, gitu. Hasil dari kegiatannya itu apa, gitu ya. Nah itu untuk kolom penyusunan agenda jadwal. Nah kita sepakati dulu nih, tanggal 19 sampai dengan 4 hari ya Bu Yuni? Ya, sampai tanggal 23. Berapa tuh? 23 Bunda. Ya. Nah, terus kemudian nanti di agenda teman-teman sudah tulis tuh seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti nomor 1 hari ini kan, nomor 2. Ya, nomor 1 kan hari ini nih. Betul. Nah, acaranya apa nih hari ini? Tulis di situ. Ya. Berkas saya ada di laptop yang lain, Bu Yuni. Iya, ini saya ada contohnya, tapi gimana? Nanti saya kirim aja di grup ya. Aja sekarang di-share aja biar dilihat ya. Saya stop screen dulu. Nanti Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Saya soalnya berkas share-nya ada di laptop yang lain, jadi saya nggak bisa share. Ya, jadi saya share screen ya. Share screen ya. Ya.
Jadi nanti ada nomor tetangga. Iya, Burin ada yang bertanya, Burin. Ya silakan, ada yang bertanya. Ya. Bunda, makasih Bunda. Bunda itu kan pembuatan RPPH-nya 2 ya. Pembuatan RPPH-nya 2 ya, 2. Ya, ya. Ya, RPPH-nya 2. Nah, berarti itu dengan tema yang berbeda. Untuk usia yang sama atau beda, Bunda? Ya. Jadi untuk pembuatan RPPH kita kan ada 2. Nanti untuk temanya berbeda, usianya boleh sama, boleh berbeda. Tapi bagusnya runtut ya, yang sama usianya. Oh gitu, berarti dengan 2 tema ya, dengan 2 tema yang berbeda. Ya, ya dengan RPPH-nya itu kita sekalian buat RPPM atau kita cuma kumpulin RPPH aja yang sudah kita RPPM. Ya, oke. RPPM nanti boleh dilampirkan ya Bunda, tetapi memang tidak diharuskan untuk membuat. Jadi Bunda sebetulnya bisa ngambil RPPH yang saat ini Bunda buat. Oh gitu. Ya, yang saat ini sedang berjalan aja, Bu. Nggak usah capek-capek gitu. Oh, bisa ya Bun ya? Bisa ya Bun ya begitu Bisa. ya? Oh. Iya. Boleh, bisa. Mendingan yang begitu. Oh iya Jadi, iya baik kan Bun. Bunda bikin nih, Bunda kan sekarang bikin nih untuk ngajar gitu kan. Ya. Bunda bisa bikin RPPH-nya pekan ini Bunda bikin yang satu, misalkan yang hari Senin Bunda buat itu untuk tugas TM kita. Gitu. Ambil aja yang hari Senin ini. Iya. Untuk yang berisi RPPM yang satunya, Bunda mau ambil yang pekan berikutnya. Boleh juga gitu. Oh, jadi satu pekan itu kita ambil satu RPPH gitu ya Bun, boleh? Ya, boleh. Jadi, Bunda nggak usah nyari-nyari. Bikin RPPH. Oh iya baik Bunda, baik. Ya paham. Terus nanti pas kita kayak tadi kan sekalian Bunda mengerjakan tugas. Tadi kan ada time schedule gitu kan, 4 hari untuk RPPH. Jadi setelah kita mengerjakan RPPH itu kita kumpulin dulu, kita langsung kumpul atau ya udah kita laporkan dulu aja ini udah selesai atau bagaimana nih Bunda? Ya biasanya kalau sudah selesai Bunda kirim ke kita. Oh kirim gitu langsung ya, kirim file gitu. Iya. Jadi nggak usah nunggu nanti gitu. Ini sudah selesai seperti itu. Nah sebetulnya sih kita ya, kalau saya Insya Allah dengan Bunda Yuni sih kita tidak terlalu mempersulit ya, maksudnya kalau Bunda yang penting Bunda sudah ngerjain bener nggak, udah ngerjain nih gitu sesuai dengan ininya, ya udah nggak apa-apa, simpan aja, nanti aja di terakhir pada saat dikumpulkan jadi satu, yang penting pada saat akhir itu ada gitu, nggak apa-apa, nggak dikasih ke saya nggak apa-apa. Iya, saya dikumpulkan aja ya Burin. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya perlu bantuan atau saran kita siap gitu ya Burin. Ya gitu. Jadi nanti misalnya kalau dari Pamong misalkan menanyakan bener nggak ini tuh sebenarnya ada gitu. Baru nanti akan kita minta, Bun boleh dong kirimin. Nah Bunda harus sudah siap ketika ada sidak. Tapi gitu. Memang lebih enak gitu ya Bun, maksudnya setiap kita berdasarkan time schedule 4 hari untuk RPPH, udah hari terakhir itu kita kumpulin gitu kan, maksudnya lebih memacu kita untuk bisa ngerjain tugasnya on schedule aja gitu. Gitu nggak sih Bun? Boleh. Tapi tetap Bundarin, teman-teman menyimpan arsip tersebut ketika pada saat terakhir pelaporan itu sudah dikumpulkan jadi satu. Ya. Karena nanti akan diminta soft copy dan hard copy-nya gitu kan. Iya. Jadi teman-teman dikumpulkan ke kami hanya untuk pelaporan aja. Pelaporan bahwa teman-teman sudah tetapi filenya memang ada di teman-teman semuanya ya. Karena nanti teman-teman akan bundel hard copy-nya. Kemudian di bundel soft copy-nya di PDF dikirim ke P3 PAUD. Gitu ya. Oke, Bu Zubaidah 2241 mau bertanya? Bu. Penyusunan itunya Bunda Ririn
itu per hari kita bikinnya per hari ya Bunda. Iya, untuk penyusunannya. Ngerti? Iya, oke. Sudah pertanyaannya itu? Per hari kita menyusunnya ya untuk tugasnya. Iya Bunda, terima kasih. Ya, sama-sama Bunda Zubaida. Ya, jadi nyusunnya per hari. Tetapi kalau pada pelaksanaannya kan Bu Lina sepertinya mau bertanya, Bu Rina. ya, kan Bu Zubaida nanti buat schedule-nya. Schedule-nya tetap per hari. Tapi ketika Bu Lina bikin RPPH, jadi 1 hari saja udah jadi ya nggak apa-apa. Tapi jadwalnya tetap ditulis seperti itu boleh. Ya. Bu, Oke, boleh silakan bertanya, Bu. Bu? Ya, silakan Bu. Makasih ya Bunda. Bu, Ya, saya kan, maaf terlempar. ini apa RPPH-nya saya itu kan saya di Singapore School kan, jadi Ya. agak beda gitu. Apakah saya harus mengikuti seperti yang di pelatihan ini atau saya blended sama yang saya punya gitu loh? Saya masih agak bingung untuk penyusunan RPPH saya gitu. Karena ada banyak yang berbeda. Makanya saya nanti mau berdiskusi sama Ibu Yuni ya. Ya, Soalnya yang baik. saya punya itu beda. Jadi gimana cara misalnya apakah harus ikutin yang kemarin gitu? Karena kan step-stepnya beda ya Bu ya. Ya. Apakah tetap Perbedaannya pakai yang saya? Jadi masih bingung. Maaf ya Oh Bu gitu. ya. Perbedaannya terlalu jauh sekali atau gimana? Enggak, dalam topiknya kan beda, terus jadi kegiatannya juga agak beda karena kan lebih ke kayak Montessori atau Cambridge gitu ya. Montessori, oke. Jadi agak lebih ke internasional gitu. Ya, Jadi baik. agak sedikit berbeda, tapi mungkin untuk stepnya hampir sama. Cuma kayaknya materinya atau apanya tuh agak berbeda. Nanti pokoknya saya mau diskusi sama Ibu Wayuni deh. Baik. Saya mau kasih Baik, contoh baik. misalnya, this is what I have kayak gini gitu nanti. Agak takutnya nanti gimana nggak sesuai sama yang tugas yang harus disuruh gitu. Diselesaikan ya. Baik Bunda Lina. Ya. Ya, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Ya, makasih Bunda Lina. Pada dasarnya pembuatan RPPH itu tidak harus sama. Iya. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau Bunda Lina yang sudah punya RPPH, sudah punya pakem kekhasan, boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah tidak sesuai dengan pakemnya gitu. Jadi kalau pakem Bunda Lina harus ada kegiatan, tapi Bunda Lina nggak ada kegiatan, nah itu yang nggak boleh. Nah, soalnya kan ada kayak KI yang gitu. Nah, yang gitu nggak ada kita. Ya. Jadi itu kan selalu ada gitunya. Tapi kalau tematik kita pakai gitu, tema pakai step-stepnya hampir sama. Misalnya ada yang kegiatan bermain, ada eksperimen, ada kayak gitu sih sama. Tapi tidak mengacu kepada KI atau KD-nya begitu Iya, Bunda ke Lina? kurikulum 13 gitu. Iya, Jadi baik, waktu itu baik. sempat saya tanya how to blend antara nasional kurikulum sama yang kita punya internasional atau nasional plus kurikulum. Waktu itu saya ikut pelatihan itu sempat saya tanya tapi masih belum terjawab itu. How to blend the two kind of curriculum. Gitu tuh yang ikutinya kayak gimana. Kita masih belum ini gitu. Masih belum bisa gitu. Ya. Sepertinya kita harus ketemu ini Bunda Lina. Iya, makanya saya harus ketemu gitu. Kita kemarin kayak kepala sekolah saya bilang nggak apa-apa, you join the training nanti you bisa raise your concern di sekolahnya kayak gimana gini. Betul. Karena emang walau gimana pun kita juga tetap kan harus ngikutin yang dari nasional ya, yang kurikulum 13. Karena kita berada di Indonesia. Sebenarnya kita punya kurikulum sendiri atau RPPH-nya beda, basically beda ya Bu ya. Ya. Cuma langkah-langkahnya hampir sama. Cuma yang gitu yang kayak ada KI, KD, saya belum begitu. Iya. Oke Bu, nanti ya Bu ya, Bu Wahyuni ya. Iya, sama-sama. Jadi selama saya bersama teman-teman untuk ini ya, mungkin ini sebagai choice saja ya. Jadi nanti bisa di-change sebetulnya untuk blend-nya itu bisa Bunda Lina bisa memasukkan kok gitu ya. Jadi ya modify ya, dimodifikasi. Dimodifikasi ya. Ya.
Jadi nanti sebetulnya kalau yang saya tahu seperti Montessori itu memang betul mereka tidak menggunakan KIKD. Tapi kalau saya pada saat saya ini ya ke teman-teman untuk ini coba menggunakan seperti apa? Saya sudah bisa membaca. Saya sudah langsung bilang, tuh ini KI-nya ini, KID-nya ini. Jadi teman-teman yang menggunakan itu saya sudah langsung lihat. Oh ya sudah tulis aja tuh saya tinggal sebutin tuh KI-nya ini, KD-nya ini, KI ini, KD ini. Saya sudah bisa melihat dengan punya teman-teman. Artinya sebetulnya tidak jauh berbeda gitu karena memang penekanannya di Bunda itu saya pikir Bunda pakai aja yang punya Bunda. Kalau menurut saya Bunda pakai aja kekhasan punya Bunda gitu ya. Karena memang itulah keseharian yang Bunda buat. Nah, nanti Bunda tinggal menambahkan KIKD-nya saja. Nanti ini yang ini masuk KI-nya apa, KD-nya apa. Karena yang sudah saya ini ya, yang pengalaman saya gitu, ketika mendampingi teman-teman dengan model-model yang berbeda gitu ya, dengan menggunakan model-model yang berbeda, ada yang teman-teman menggunakan modelnya Montessori full, ada yang Montessori dengan Pestalozzi itu digabung gitu, di blend gitu kan. Nah, kemudian menggunakan K13. Nah, saya cuma terus kurikulumnya seperti ininya bagaimana RPPH-nya. Terus saya ambil sudah sini. Nah, saya sudah langsung baca. Oh, ini KI-nya begini, KD-nya sudah tinggal tambahin tulisin aja. Sudah selesai. Struktur ininya, struktur badannya semuanya menggunakan punya teman-teman karena semuanya berbahasa Inggris gitu kan. Nggak apa-apa, tulis aja sesuai dengan apa yang punya teman-teman. Tinggal menambahkan KIKD-nya aja. Jadi akhirnya saya yang kasih KIKD-nya. Nih, tulis aja KIKD-nya. Oh, iya. Iya, Bu. Pasti ya, Bu. Jadi jangan mempersulit juga untuk mempersulit. Ya, disesuaikan saja. Lakukan yang simple dan itu memudahkan teman-teman. Yang penting adalah dilaksanakan. Itu sih ya Bunda Lina. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bu Rin, untuk chat mohon dibaca Bu Rin. Ada teman-teman ini beberapa yang bertanya. Ya, untuk RPPH boleh tidak menggunakan tulisan tangan? Boleh. Ya, jadi kalau teman-teman memang nyaman dengan tulisan tangan, silahkan. Tidak masalah. Yang penting tulisan tangannya nggak cakar ayam. Bisa terbaca. Terbaca rapih. Nah, itu aja ya. Jadi boleh. Kemudian pembuatan RPPH hanya untuk 1 hari pembelajaran atau untuk berapa hari pembelajaran, Bun? Jadi kita membuat RPPH-nya 2 hari. Nggak usah banyak-banyak, 2 hari aja. Ya. Bunda Bu Sayekti ya, jadi kita buatnya 2 hari. Jadi misalnya RPPH-nya hari Senin sama hari Kamis dalam 1 pekan, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita hari Senin ini, pekan ini, dengan pekan depan Seninnya? Boleh nggak? Boleh. Yang penting buatnya 2 RPPH. 2 hari. Itu ya. Oke. Bunda izin bertanya lagi. Bunda ya. Satu lagi. Sabtu Minggu tidak dihitung ya? Dihitung. Sabtu Minggu enggak dihitung ya tadi ya. Sudah disampaikan sama Bu Yuni. Hari efektif Bunda. saja. Nah, silakan Bu Nur. Ya, silakan. Gini Bunda, kalau nggak salah waktu kita dikasih pembekalan awal ketika menggunakan tugas mandiri itu, sekolah yang kita mengajar atau sekolah lain yang dibuat kita untuk melakukan tugas mandiri ini, siapa itu yang buat Bunda? Apakah itu dulu yang akan kita serahkan kepada pihak sekolah, ataukah kita dulu? Mohon maaf Bunda, apakah itu yang akan saya pakai ataukah saya harus membuat yang baru lagi? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni sebetulnya tadi agak nge-freeze ya, jadi saya menangkapnya sepotong-sepotong nih Bu Nur. Yeah. Ya putus-putus. Jadi apakah maksudnya mungkin membuatnya RPPH-nya ada di 2 sekolah ya pelaksanaannya?
pelaksanaan di 2 sekolah. Soalnya putus-putus jadi enggak ke ini. Apa Bu Yuni? Oke. Saya ulang lagi. Ini coba Bun. Saya ulang lagi Bunda pertama. Oke, pertama gini Bunda, pada saat kita dikasih pembekalan terakhir kita kalau TM itu kita harus membuat surat izin bahwa kita akan melakukan tugas mandiri di sekolah yang bersangkutan. Boleh di sekolah sendiri atau di sekolah tempat lain. Itu apakah penyerahan surat izin seperti itu diserahkan sebelum kita membuat RPPH ataukah setelah RPPH itu jadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah saya itu alhamdulillah pada saat semester itu kita sudah bikin itu Bunda RPPH-nya. Apakah saya boleh menggunakan RPPH yang sudah ada ataukah saya harus membuat lagi itu Bunda? Baru. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burin jelas? Ya, jelas. Ya, terima kasih Bu Nur. Untuk jawaban yang pertama, teman-teman suratnya diserahkan sebelum pelaksanaan TM. Karena kita mau pelaksanaan TM, ya udah suratnya dikasihkan terlebih dahulu. Nah, kalau itu di rumah sendiri kan nggak usah ribet-ribet. Maksudnya surat itu cincai-cincai gitu ya, paling tidak ya, Bu saya terlambat nih suratnya, nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi seyogyanya surat itu disampaikan sebelum pelaksanaan TM tersebut. Nah kemudian bagaimana kita sudah membuat RPPH. RPPH kan tugas ibu, bukan nggak terkait dengan sekolah yang ibu mau pergunakan untuk tugas mandiri, baik itu sekolah ibu ataupun sekolah orang lain. Tapi surat itu masuk sebelumnya, baik itu terlepas dari ibu sudah membuat RPPH ataukah belum. Yang kedua, kalau ibu di sekolah sendiri dan ibu sudah membuat RPPH di awal semester, ibu nggak usah repot-repot, itu aja yang dipergunakan, ya. Apabila sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Bila itu belum sesuai, ibu tinggal edit-edit saja yang sudah ibu punya. Gitu ya, tinggal diperbaiki. Apakah ada perbaikan sih sebelum ibu mengikuti pelatihan, ibu buat RPPH-nya begini. Nah sekarang ternyata ibu setelah pelatihan, ibu lihat tuh RPPH-nya, oh masih ada yang kurang ngeklik nih. Nah ibu tinggal perbaiki sedikit, tapi dengan tema, dengan kegiatan bermainnya sesuai dengan yang sudah ibu buat, tinggal ibu sempurnakan aja lagi. Begitu deh Bu Nur. Pahami ya insya Allah? Oke, baik. Baik teman-teman. Ada lagi? Bu Yuni mungkin mau menambahkan? Monggo. Ada lagi? Bu Yuni mau menambahkan? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin? Tadi saya mau share ya contoh ya Bu Rin. Iya, silakan Bu Yuni. Ada lagi pertanyaannya? Komentar lagi Bu Yuni. Iya, ini sinyal Bu Rin. Ya. Terlihat nggak teman-teman? Oke. Silahkan teman-teman dilihat ini ya. Nah, teman-teman boleh membuat rencana kegiatannya seperti ini ya. Jadi ada nomor, ada tanggal dan waktu. Waktunya itu boleh dikasih jam ya. Karena waktu itu berkaitan dengan jam ya. Nah, terus kemudian kegiatan, terus sama keterangan. Nah, keterangan yang tadi saya sebut tadi misalkan ada kolom untuk komen pendamping. Nah, itu nanti adanya di keterangan ya. Oke. Paham ya? Bu Yuni sederhana aja sih kalau yang ini. Oke. Oh, udah di situ aja Bu Yuni. Udah.
Oke, baik teman-teman, itu teman-teman tinggal tulis sama seperti yang ada di panduan tugas mandiri. Ya. Bunda, bolehkah untuk format time schedule di-share di grup? Boleh. Nanti kita akan share ke grup karena kalau saya biasanya saya per kegiatan. Kalau saya membuatnya per kegiatan juga. Jadi misalkan ini kan per kegiatan ya tanggal ini sampai tanggal ini, tanggal ini sampai tanggal ini. Ya, teman-teman. Ya, apa ya? Pertanyaan lagi ada Bunda? Kalau tidak ada, berarti sudah paham ya. Oh iya Bunda Rin, mohon maaf, mohon izin untuk menjelaskan. Ini perbedaan tugas mandiri pada saat tatap muka dengan daring ya Bun ya. Kalau tatap muka biasanya dia dibuat per kelompok untuk mengerjakan tugas mandiri. Tapi karena ini kita dalam masa pandemi kita daring, itu Waalaikumsalam. Ada terus. Maaf ya, bentar ya. Ya, karena kita sedang di masa pandemi, pembuatan tugas mandiri teman-teman ini dilakukan berarti kan individu ya, Bu Rin? Iya. Kalau mohon maaf tadi ada tamu. Kalau pada masa tatap muka itu biasanya kelompok. Makanya memang di sini bunda-bunda semua dan Yanda itu bekerjanya lebih lebih banyak daripada ketika kita di tatap muka itu berkelompok lebih mudah gitu kan punya. Nah mungkin nanti kaitannya dengan format pelaporan dan lain sebagainya memang ada beberapa yang berbeda. Pokoknya nanti di kelas 22 ini baik dari saya maupun Bunda Rin kita akan memberikan contoh-contohnya ya Bu Rin terkait dengan jadi Bunda jangan aduh udah tugasnya banyak banget nih, santai aja. Saya dengan Bu Rin juga berusaha untuk apalagi nanti kita di gelombang yang ketiga ini kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, ya kan? Nah bulan Ramadan itu mungkin kalau bisa Bu Rin sebelum Ramadan semua udah selesai ya Bu Rin. Maaf sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, biar teman-teman semua di sini bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang, mikirin tugas lagi. Ya, itu aja sih Bu Rin. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, saya izin sebentar ya Bu Rin. Ya, monggo. Di close aja. Ya. Di ininya. Oke. Ya. Kita belum dapat bedanya. Yuni lagi ada tetangga. Ya baik teman-teman. Jadi kalau namanya tugas mandiri saat ini individu sebetulnya benar yang disampaikan Bu Yuni, tapi sebetulnya juga ada positifnya. Mudah teman-teman ketika mengerjakan sendiri lebih mudah, lebih nggak tergantung teman dan lebih nggak harus kita berkumpul gitu. Maksudnya nggak harus kita nungguin teman belum selesai kita ini cocok nggak ininya gitu ya, tidak ada seperti itu, tapi ada juga kemudahan-kemudahan lebih simpel tadi. Nah insya Allah nanti untuk memudahkan dan membantu teman-teman juga kami akan berikan soft file-nya gitu ya, soft file-nya apa misalnya kayak tadi kan contoh gitu ya, insya Allah nanti kita upayakan untuk ada ininya soft file-nya, jadi teman-teman tinggal ngisi gitu. Tapi kalau teman-teman sudah mulai, sudah siap dan sudah bisa, maksudnya sudah siap untuk membuat, ya nggak apa-apa, punya teman-teman aja. Kita hanya memberikan contohnya aja, gitu ya. Seperti kayak tadi gitu ya. Karena setiap angkatan itu berbeda. Ini sudah perubahan yang kesekian. Gitu ya. Jadi boleh nanti kita saling sharing. Ya, silakan. Sudah saya jawab juga ya untuk di chat.
format time schedule di-share di grup, oke, nanti kita akan share. Kemudian time schedule dilampirkan di tugas mandiri, iya. Jadi schedule itu nanti akan dilampirkan di tugas mandiri. Makanya harus ada. Ya. Kemudian Mbak Balkis, surat yang diajukan ditujukan ke siapa? Nah, ditujukannya biasanya ke kepala sekolah atau ke pemimpinan. Bu Balkis kepala sekolah kah? Bu Balkis kepala sekolah. Halo, Bu Balkis ada kah? Bukan, Bu. Saya guru. Oke, berarti nanti Mbak Balkis buat ini ya, suratnya permohonan ke kepala sekolahnya. Jadi PM-nya udah di sekolahnya aja. Baik, berarti suratnya tidak perlu dilampirkan di tugas mandirinya ya, Bu ya? Oh, nanti dilampirkan. Oh. Suratnya nanti dilampirkan sebagai lampiran. Jadi terima kasih, Bu. Iya, makanya harus ada gitu. Kalau nggak dilampirkan kan nanti kita nggak tahu apakah beneran sudah izin ke sekolahnya ataukah belum. Gitu ya. Oke. Formatnya sudah ini kan sudah ini ya, sudah paham ya cara buat suratnya ya. Belum, Bu. Belum. Paham? Belum, Bu. Belum. Oh, di itu nggak ada ya, nggak ada contohnya ya di. Apa, Burin? Kalau nggak ada nanti Nggak kita kasih contohnya, mau nggak? Apa, Burin? Mohon maaf, Burin. Saya baru masuk lagi. Apa, Burin, nggak yang nggak apa-apa. ada? Nanti suratnya kita kasih contohnya ya. Oh, surat itu untuk apa? Tugas. Oke, Kepala iya. sekolah ya. Kepala sekolah. Teman-teman mau nggak dikasih contoh? Boleh, Bu, boleh. Ada contohnya, ada. Ya, nanti teman-teman tinggal ganti aja kepadanya siapa gitu ya. Ya, baik, Bu. Siap-siap. Boleh. Nggak apa-apa ya Bu Yuni ya, kita kasih. Nggak apa-apa. Kita pokoknya mempermudah aja, Burin. Ya, maksudnya biar teman-teman cepat dan gampang gitu. Iya, betul, Bu. Makasih, Bu, sebelumnya. Ya, karena biasanya gini, saya kalau bimbingan gitu, kalau jadi mentor, udah sini saya iniin, nanti teman-teman tinggal menyelesaikannya itu. Karena jujur sih, saya juga memahami teman-teman banyak tugas, sama saya juga banyak tugas gitu. Nggak harus ngurus ini itu segala macam gitu ya. Tugas di kampus banyak. Bunda mau nanya lagi, Bunda, mohon maaf. Boleh. Nah, Bunda, terkait dengan BDR, kalau nggak salah itu tugasnya harus ada video. Kalau kita melaporkannya bukan melalui soft copy, berarti kita harus ada harus di screenshot dong, Bunda, kegiatan itu. Dan bagaimana caranya kalau kita melalui BDR video minimal 2 pada saat kita pembelajaran, apakah kita harus menyerahkan CD juga sama pihak ketika pelaporan? Terima kasih. Salam. Jadi untuk video BDR itu kami kalau pendamping harus mengupload ya Bu Yuni ya. Ya. Kami mengupload video BDR ini, makanya setiap kali itu kita direkam. Nah, nanti teman-teman boleh di screenshot. Teman-teman boleh di screenshot karena itu ya untuk video untuk BDR itu kan ada informasi orang tua misalkan berupa video, foto, dan catatan kegiatan bermain di rumah. Nah, maksudnya adalah teman-teman mempunyai bukti untuk videonya. Jadi misalnya teman-teman memberikan video ke orang tua. Nah, video itulah nanti yang dipergunakan. Nah, nanti bagaimana? Nah, biasanya video itu disertakan pada saat terakhir gitu. Tetapi untuk hard copy ya semuanya di screenshot. Jadi teman-teman videonya jangan lupa disimpan. Terus kemudian itu hanya kalau ditanyakan aja. Tapi yang paling utama adalah teman-teman screenshot kegiatannya pada saat melakukan video conference dengan anak murid. Gitu. Jadi ketika BDR menggunakan video call gitu ya. Nah, atau Zoom atau apa itu di screenshot. Gitu ya, teman-teman.
Jangan lupa itu, nanti kelupaan nggak di screenshot gitu. Ya, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting di screenshot. Tapi videonya itu ada beberapa video pembelajaran, kan cuma 2 aja kan, disimpan aja dulu ya sebagai backup. Tapi intinya kalau untuk pelaporan itu kegiatannya di screenshot. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti setiap kali kegiatan ya, setiap kali item activity, nanti kita dampingi. Nah, sekarang ini misalnya kita akan warning. Oke, 4 hari ini kita bikin RPPH, siapa yang belum? Nanti kita warning seperti itu. Kesulitannya di mana? Nah, kita akan warning. Memang saya sama Bu Yuni belum membuat kelas kecil, tapi dengan kelas yang besar saja sebetulnya sudah cukup. Nanti apabila dibutuhkan, baru nanti kita akan membuat per kelas dengan 1 pendamping. Misalnya kelasnya Bu Yuni dengan grupnya Bu Yuni. Nanti kelas saya juga dengan grup saya. Nanti boleh juga seperti itu. Tapi intinya kita nanti akan saling gitu. Saya juga akan share dengan Bu Yuni akan share dengan saya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa ya di screenshot untuk BDR-nya. Gitu ya Bu Nur. Bunda, aku boleh tanya nggak Bunda? Silakan Bu Siti. Ya. Bunda, itu kan tadi Bunda sudah share format tentang apa sih penyusunan kegiatan ya. Itu kan kalau di contoh tadi kan ada kegiatannya menyusun kegiatan apa sih ini penyusunan RPPH gitu ya Bun ya. Yang pertama tanggal sekian kalau tidak salah. Itu untuk mengisi kegiatannya apa nanti diberitahu apa kita yang buat sendiri gitu Bunda, bagaimana? Iya, terima kasih Bu Zena. Ya, makasih ya. Pengisiannya, oke. Pengisiannya untuk di kolom yang kedua tadi disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan. Jadi disesuaikan dengan ini ya. Nih, kegiatan ini. Jadi disesuaikan dengan ini. Jadwal kegiatannya disesuaikan dengan yang sudah, panduan yang sudah diberikan oleh P3 PAUD. Itu yang ada ya, itu yang itu ada di itu yang kemarin Juknis ya Bun ya? Iya. Yang kemarin oke baik Bunda. Juknis tugas mandiri sudah dibagi. Ya, makasih Bunda. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, nanti boleh konsul. Atau nanti teman-teman begini caranya. Sudah ada yang buat nih 1, nanti di-share. Nanti akan kita cermati, oh ini sudah buat, nah ini yang harusnya seperti ini. Nanti yang lain juga ini. Bisa yang salah, bisa atau yang kurang pas, bisa dirubah. Nah seperti itu ya. Jadi kita saling aja. Sesuaikan ininya ya. Waktunya. Nggak boleh lebih dari ada lagi Bun. Bunda Ririn, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Oh silakan. Ya, untuk yang kegiatan anak berkebutuhan khusus, kalau misalnya nggak ada, haruskah kita nulis? Kita laporkan? Untuk maksudnya di sekolah Bunda nggak ada anak ABK-nya begitu? Nggak ada. Kita nggak ada anak ABK-nya. Terus gimana? Di kolom kedua kan ada untuk yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau di sekolahan kita nggak ada, gimana Bunda? Oke. Untuk ABK. Ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan, nah di situ kan ada ini ya kegiatan, bentuk kegiatannya. Nah disesuaikan aja. Sebetulnya kalau di kegiatan mandiri itu yang ada kan RPPH. Pelaksanaan kegiatan bermain gitu ya, terus kemudian PHBS, penilaian perkembangan, pendampingan. Kalau memang tidak ada, saya rasa di situ nggak ada intinya ya, nggak ada wajibnya ya. Nah itu tapi, bisa aja. Cuman di sini ada, di sini ada nih untuk ini. Bisa cari di temennya kali di Sweet siapa yang punya. Tapi gimana Bu Yuni? Gini, kemarin itu kan di materi ABK itu kan sangat luas. Iya. Anak nggak konsentrasi aja masuknya ABK. Jadi pengertian ABK-nya itu luas banget. Saya rasa di setiap sekolah ada anak ABK-nya. Hanya mungkin kemarin-kemarin kita berpikiran bahwa ABK itu lebih kepada fisik.
Padahal ABK itu luas, nggak konsentrasi aja udah masuk ABK. Atau dia pemalu juga masuknya ABK gitu. Kan kemarin seperti itu kan Bun, yang sudah dikasih sama narasumber. Pasti setiap sekolah ada 1, 2, cuma memang ABK-nya jenisnya beda gitu kan. Kalau kita kan taunya autis, kemudian yang kesulitan berbicara, disleksia itu juga masuk ABK. Seperti itu, Bu. Pasti ada setiap sekolah, setelah saya cermati, ada, Bu. Namanya ABK. Cuma ada nggak anak-anak yang pecicilan? Itu ada, Bu Rin, pasti. Nah, itu anak pecicilan itu bisa aja, anak yang hiperaktif bisa juga. Ada Iya, yang kan, pendiam Bu Rin? kalau dia nggak mau ngomong, dia diam cuma dengerin anak-anak bermain atau apa, tapi dia nggak mau bersuara, nggak mau ngeluarin apa kata-kata. Itu disleksia, Bu. Ya, itu disleksia. Sama juga dengan ABK gitu ya, Bu ya. Ya, itu disleksia, kesulitan berbahasa biasanya. Oh gitu, oke. Tapi mungkin ini ya, kalau saya tidak berani bilang itu disleksia sih Bu Yuni. Karena disleksia itu yang bisa memberikan label dia disleksia atau tidak, itu ahlinya gitu ya. Kalau saya tidak berani, karena ada tingkatan-tingkatan, ada 4 tingkatan dalam disleksia. Gitu ya. Jadi maksudnya ngambil bahasa mudahnya gitu, Bu. Saya nggak ada tingkatannya ya. Cuman gini kali ya, teman-teman, karena di situ ada tugasnya kan hanya 2 ya. Tugasnya pelaksana kegiatan bermain. Minimal 2 kali secara daring dilaksanakan secara simulatif gitu ya. Jadi karena pelaksanaan itu simulatif, jadi tidak harus teman-teman tinggal mengambil aja gitu. Mengambil anaknya, mungkin yang satunya yang gampang diatur, yang satunya yang tadi saya sebut yang agak pecicilan gitu ya, karena di situ di pelaksanaan kegiatan stimulasi, pengasuhan, dan pembelajaran anak. Jadi nggak harus ini sebetulnya, nggak harus anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, nggak harus anak yang berkebutuhan khusus, tapi bagaimana teman-teman memang melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring minimal 2 gitu. Kalau bisa 3, 4, terus kalau ada 1 aja anak-anak yang memang yaitu susah konsentrasi, yang paling banyak di sekolah itu biasanya susah konsentrasi, susah fokus. Konsentrasi, iya. Iya. Ya, susah fokus. Ambil simpelnya aja kali ya, Bu Rin. Iya, Jadi jangan terlalu ABK gimana gitu ya. Nggak usah teman-teman dibayangin. Yang simpel aja lah, nggak usah yang. Kalau nggak ada ya udah cari aja yang ini aja yang memiliki kesulitan belajar. Belajar ya. Jadi teman-teman boleh mengambil anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Karena anak yang kesulitan belajar itu juga ABK gitu. Kesulitan belajarnya seperti apa? Yang teman-teman sudah anggap bahwa dia sulit untuk fokus, sulit untuk belajar, nggak mudah menerima, itu juga masuk di dalam kesulitan belajar. Gitu. Gitu aja, Bun. Konsentrasi. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Bunda mau bertanya boleh? Oh boleh, ya. Ya silakan. Saya Dona 2239. Begini Bunda, selama ini kita bentuk pembelajarannya tatap muka 2 minggu sekali di lapangan. Kebetulan kita karena PAUD RW ya di lapangan taman komplek gitu. Nah, sisanya pemberian tugas dari hari ini, tema ini kita ini ya, Sehan nanti upload foto atau videonya seperti itu. Tidak ada tatap muka yang daring kita pakai video call atau Zoom meeting. Itu bagaimana ya Bunda ya? Iya Bu Dona. Karena kita sedang BDR, nah ini nanti nih ada perubahan. Kira-kira Bu Dona berani nggak mencoba dengan materi yang sudah disampaikan kemarin? Nah seperti itu. Nanti Bu Dona bisa coba misalnya memberikan perintah melalui video. Nah seperti itu ya.
Kemudian dikombinasi aja, dikombinasi, dan memang harus dicoba gitu. Nanti Bu Dona membuat model kegiatan pembelajarannya yang daring, karena memang di situ ketetapannya kita kan masih masa pandemi, jadi harus daring gitu kan. Sudah ketetapan dari dinasnya seperti itu gitu ya, mungkin di semua ya, di seluruh Indonesia. Maka nanti pelaksanaannya nanti Mbak Dona bisa atau Bu Dona bisa nanti dirubah sedikit gitu ya, mulai belajar, mulai melatih. Coba sih ini hasil dari pelatihan seperti ini, mau dicobakan dulu deh. Nanti boleh dicoba seperti itu ya. Dicoba. Kalau saya bikin walaupun minimal ini ya, minimal itu hanya apa ya, Bu Dona kasih perintahnya lewat video, nanti videonya di-share. Ya, itu boleh. Bu Dona ya. Iya, maaf Bunda, kalau misalnya ketika tatap muka di lapangan, saya praktekkan seperti itu lalu di videoin, konsepnya tetap salah ya Bunda, tetap bentuknya harus daring. Oh, nggak apa-apa Bu Dona. Kalau ya silakan Bu Yuni. Ya nggak apa-apa Bu Dona, kan maksudnya Bu Dona ini Burin, dia dalam seminggu melaksanakan tatap muka ya. 2 kali ya? 2 atau 3 kali? Ya. 2 minggu sekali Bunda. Oh 2 minggu sekali. 2 minggu. Kok lama amat 2 minggu sekali? Soalnya kemarin sempat beberapa kali itu zona merah ininya, jadi itu nggak berani. Jadi selama ini gitu jadinya cari aman deh. Ketika mau seminggu sekali ada yang kena di RW sana, jadi nggak jadi lagi gitu. Oh jadi 2 minggu sekali, makanya di sini Bu Dona mau mengcombine antara pembelajaran tatap muka dengan daring, begitu maksudnya? Boleh. Ya seperti itu. Oh ya nggak apa-apa sih. Boleh, nggak apa-apa, di-combine. Ya, terima kasih Bunda. Ya, tapi kalau tatap muka ya tatap muka gitu. Jangan tatap muka yang divideokan. Bukan begitu gitu ya. Nah, jadi udah ada anunya. Jadi yang ini yang tatap muka, yang satunya daring itu boleh, nggak apa-apa. Oh iya, paham. Terima kasih Bunda. Oke. Ya. Kita sudah boleh mulai hari ini atau besok Bun? Boleh mulai hari ini. Hari ini sudah mulai ya. Hari ini sudah kita mulai. Jadi hari ini masuk di dalam agenda jadwal tempat Ibu buat nanti. Jadi jadwal agenda yang Ibu teman-teman buat nanti hari ini, agenda hari ini dimasukkan juga. Ya. Izin bertanya di 250, untuk video pembelajaran yang dilampirkan boleh tidak kalau kita merekam hasil dari kita melakukan pembelajaran online dengan anak-anak? Video yang dilampirkan pembelajaran, bolehkah kita melampirkan video pembelajaran ketika kita sedang melakukan online dengan anak-anak, hasil rekamannya? Boleh. Boleh Mbak Bapis. Pada saat online bersama anak-anak boleh. Yang lain? Dipahami ya untuk pembuatan jadwal? Paham insya Allah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sebetulnya tadi sudah masuk ke dalam teknis ya. Walaupun belum ada pengarahan persiapan TM, itu sebetulnya sudah masuk dalam teknis, sudah masuk ke persiapan TM. Jadi sebetulnya secara apa? Teorinya mah itu sudah masuk ke pengarahan persiapan TM. Jadi dalam persiapan TM ini yang harus teman-teman lakukan adalah mulai dari perencanaan. Sekarang siapkan dulu surat untuk ke sekolah, kemudian buat jadwal. Nah itu ya yang paling utama. Ini persiapannya. Jadi buat surat, insya Allah nanti hari ini kita akan share model suratnya. Nanti teman-teman bisa pergunakan, mau ditambah, dikurang silahkan.
Kemudian jadwal juga nanti akan kita coba share gitu ya, supaya teman-teman mudah. Cuman Bu Yuni, kalau kita mau share yang seperti itu, kayaknya kagok saya kalau di grup itu kan ada admin, ada dari P3 PAUD gitu ya. Japri aja, Bun. Kalau Japri banyak atuh. Kalau enggak bikin grup lagi, Bun. Kita bikin grup lagi, mau nggak? Ya, betul. Boleh, boleh, Bu. Mau. Saya setuju, Bun. Bikin grup lagi. Sesuai pamongnya aja. Iya, betul. Jadi, Boleh grup lagi aja, saya Bu. akan buatkan grup ya. Nanti teman-teman join aja ya. Oke. Saya akan buatkan nanti teman-teman yang join ya. Oke, Bun. Supaya kita nyaman. Oke, biar mudah ya, sharingnya biar gampang. Soalnya gini. Iya, biar leluasa. Kagok kita kalau misalkan ini kita kasih template-nya. Nanti oh, dikasih template. Bunda makasih ya, baik banget deh. Nggak tahu. Bu Yuni gimana ini? Saya biasanya ini nggak tega gitu. Ya, Bun, soalnya kan mau puasa, Bun. Jadi kita nggak konsen nih, Bun, kalau nggak tahu. Ih, teman-teman saya juga banyak nih. Pokoknya sama-sama deh. Ya, Bu Yuni. Ya. Hidup para pendamping. Jadi gini, saya selalu gini, kalau untuk memudahkan dalam urusan kebaikan itu sedekah. Ya, saya setuju, Bun. Saya begitu. Kalau kita memudahkan dalam urusan kebaikan itu kenapa dipersulit? Karena dengan begitu kita akan dipermudah oleh orang lain. Nah, utamanya adalah di dalam grup ini 48 saya dan Bu Yuni berharap tidak ada yang enggak lulus, semua harus lulus. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat, amin. Sepakat. Jadi nggak boleh ada yang keluar. Aduh, saya kesulitan Ya, ini. Bunda. Aduh, saya begini. Aduh, saya ini nggak bisa menuntaskan. Nggak ada ya. Kalau yang nggak ngerti tanya ya, Bu Rin. Ya. Soalnya saya selalu ketika jadi mentor di Jawa Barat pun, saya jadi mentor di Jawa Barat berapa tahun. Nggak ada yang ada di bimbingan saya itu nggak lulus, nggak ada ceritanya. Hanya di bimbingan saya yang semuanya lulus semuanya, gitu. Karena saya nggak mau bimbing terus gagal, nggak mau, gitu ya. Jadi karena gini ya, kita saling memudahkan aja. Teman-teman jangan sungkan ya untuk bertanya ke saya, bertanya ke Bu Yuni. Walaupun teman-teman nanti dibagi, ini bagiannya ke Bu Yuni, ini bagiannya ke saya. Terus teman-teman mau tanya ke saya atau mau tanya ke Bu Yuni, silakan gitu loh. Jangan merasa gini, aduh, aku maunya nanyanya ini, aduh nggak enak nih saya nanya ke Bu Yuni karena saya bimbingannya Bu Ririn gitu. Aduh saya nggak enak nih nanya ke Bu Ririn, saya bimbingannya Bu Yuni. Nggak usah. Yang penting judulnya 48 harus lulus. Karena kita sudah biasa tektokan saya dengan Bunda Rin. Ya. Saya sudah biasa membimbing mahasiswa juga pengennya mahasiswa lulus ya, Bu Rin. Ya. Gitu. Jadi kalau ini pokoknya saya berharap teman-teman ayo welcome semuanya tuntas, semua dengan hasil yang terbaik ya. Oke, baik, itu kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi intinya jam 9.49. Ya. 10 menit lagi selesai atau mau kita sudahi? Iya. Kalau untuk persiapan dari TM ini itu yang paling utama. Kemudian nanti yang kedua adalah semuanya terkait dengan tugas-tugas mandiri itu diselesaikan. Tugasnya apa saja? Yang pertama penyusunan RPPH. Ya, hanya 2 saja. Kemudian pelaksanaan kegiatan bermain minimal 2. Jadi semuanya minimal 2. Jadi kalau teman-teman kemudian membuatnya 3 itu lebih baik. Gitu ya. Jadi minimal 2 kali kegiatan daring. Gitu ya, untuk disimulasikan dengan RPPH kegiatan simulasi yang dilakukan bersama anak gitu ya. Jadi ketika teman-teman daring sesuaikan dengan RPPH itu yang
dua kegiatan. Jadi RPBH-nya apa, daringnya apa, itu disesuaikan. Gitu ya. Itu yang diminta. Selebihnya RPPH-nya seperti apa, kegiatannya bagaimana, nggak sesuai, ya nggak apa-apa. Tapi yang dua itu disesuaikan. Kemudian pelaksanaan PHBS. Jadi memantau penerapan kesehatan gizi sesuai dengan prokesnya. Ya. Pada dua anak yang berbeda. Hanya dua anak saja. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat kesehatan gigi anak yang satu, mungkin yang satunya kesehatan tumbuh kembang yang berbeda boleh gitu ya. Kemudian penilaian juga begitu, penilaiannya cukup dengan dua anak saja ya. Nah di dalam penilaian itu berupa video gitu ya, berupa foto, catatan kegiatan gitu. Nanti template-templatenya sudah ada di bawah situ ya. Untuk di Juknis itu sudah ada template-templatenya. Misalnya format untuk pemantauan PHBSA-nya sudah ada. Nanti fotonya diterangkan di situ. Jenisnya apa aja ini gitu ya. Kemudian foto atau video. Nah, penjelasannya diberikan keterangan sedang apa, kemudian anak ngapain aja gitu ya. Nanti ditulis di situ. Nah, terus kemudian kemampuan yang muncul apa, stimulasi yang diberikan itu apa gitu. Nanti kalau teman-teman mengalami kesulitan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita akan diskusikan. Begitu ya. Oke, dipahami ya. Nah, nanti baru di terakhir baru nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa aja sih ini kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Kalau toh nanti satu orang dengan orang yang lain ada yang hampir mirip, ya enggak apa-apa. Mungkin ada juga yang satu sekolah. Gitu. Iya. Kalau yang satu sekolah, ya kita bareng-bareng ininya gitu ya. Boleh nggak? Boleh kalau ada kemiripan, boleh mirip, tapi nggak boleh sama plek. Karena anaknya pasti berbeda. Berbeda. Gitu ya. Nah itu mungkin Bu Yuni cukup barangkali dari saya. Nanti teman-teman hari ini kita akan mencoba untuk membuat kelompok dulu ya. Nanti teman-teman join. Nah nanti baru kita bisa share di situ. Tapi hasilnya hari ini akan kita chatkan di grup secara besar yang banyak. Karena ada 6 orang yang tidak 8 peserta yang tidak hadir. Mungkin teman-teman yang tidak hadir ada kesulitan, jadi kita bantu untuk sesi hari ini disampaikan di dalam grup. Begitu mungkin Bu Yuni, itu dari saya. Saya ada kelas lain. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rin atas penjelasannya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengarkan pemaparan ya sekilas tugas mandiri oleh rekan saya Bunda Ririn yang hebat pastinya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bunda semua dan Yanda bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu kan. Mungkin hari ini Bunda semua juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kepada kami selaku pendamping di kelas 22 untuk menyampaikan kegiatan hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman silakan bergabung di 2 grup yang dengan saya atau dengan Bunda Ririn. Apa-apa nanti yang memang masih menjadi pertanyaan di benak pikiran Ayah Bunda, silakan bertanya kembali kepada kami berdua. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Bu Yuni, videonya bisa dibuka, kameranya bisa dibuka dulu semuanya. Oh iya benar. Kita foto dulu karena ini nanti untuk pelaporan ya. Ya baik. Berikan senyum terbaik. Ya, berikan senyum terindahnya teman-teman supaya bisa terlihat dengan cukup baik. Oke. Saya ini ya, saya siap ya. Aba-aba Bu Ririn, aba-aba. 1, 2, 3. Ada 2 slide ya. Slide kedua.
Oke. Oh, ada Yandanya. Alhamdulillah, terima kasih. Baru kelihatan. Bahaya kan? Nah, iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang hebat. Kita ketemu nanti di room yang kita buat secara khusus. Nanti akan kita bagi 2 ya, Bu Yuni, di room. Ya, baik. Ya. Jadi nanti tidak apa-apa, tapi nanti kita sewaktu-waktu juga akan kita infokan di grup besar. Ya, supaya nanti ada komunikasi antara grup saya dengan grupnya Bu Yuni. Oke, sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Nanti kita jadwalkan ya, kita ketemuan bareng ya, meet up bareng ya. Oh iya. Oke. Kalau yang mau meet Siapa up, kapan setelah saya menikahkan anak saya aja. Sip. Saya lagi Biar acaranya Bu Ririn lancar. Maaf. Semoga lancar ya Bun acaranya. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan bahagia dan jaga protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.